Guys, bagaimana sebuah negara memfasilitasi pedagang kaki lima atau pedagang kecil, pedagang kelontong, pedagang sayur dari desa terpencil biar bisa berdagang ke kota atau setidaknya memberi peluang pedagang ini untuk bisa berkembang dan menemukan pasarnya, guys. Ya, di negara kita belum ada seperti itu. Menurutku, sepengetahuanku belum ada seperti itu, guys. Yang paling programnya ngasih subsidi, ngasih kur dan lain sebagainya, guys. Tapi di negara ini, guys, ini benar-benar gokil. Jadi pemerintah itu membuatkan akses jalan, bukan jalan ya, kayak memberikan jalan buat mereka supaya mendekatkan pedagang-pedagang kecil ini dari gunung dan bisa berdagang di kota. Ini gokil sih. Memang sih kalau dihitung-hitung nilai investasinya itu nggak masuk akal ya. Pedagang ini harus naik kereta ke sana dengan biaya yang murah, guys. Tapi menurutku poinnya adalah pemerintah ini memberikan kesempatan dan memberikan jalan kepada pedagang-pedagang kecil ini, guys ya. Aku menemukan di kontennya Bang Rudi Chan. Ini kontennya, guys. Nah, nanti sedikit tak potong-potong, tak cepet-cepetin ya kontennya ya kan, kontennya guys ya, biar enak ya, biar durasinya nggak lama. Ke kota lainnya Nah, kayak dan gini menjual guys. hasil tani mereka ya. Ini sebuah Gokil pemandangan gak? yang unik sekali dan kereta ini memang khusus dipersiapkan untuk melayani para petani. Nah, yes. Ini bukti negara yang masih memberikan jalan kehidupan buat warganya, guys. Jadi nggak cuma subsidi, ketika sekarang Selamat pagi subsidi semuanya selesai dari nggak kota kayak gitu, Paifa, guys. Provinsi Hunan. Oke, di Huifai Sekarang lagi di Hunan ya, di stasiun China ya. Kereta Paifa. Jadi hari ini Huifai. aku mau mengajak kalian untuk melihat sebuah pasar berjalan di atas kereta. Nah, Kenapa disebut sebagai pasar berjalan? Karena setiap harinya banyak sekali petani sayur dan buah-buahan dari Paifa yang berpindah antar kota, bahkan antar provinsi untuk menjual hasil tani mereka. Biasanya para petani akan memikul dagangan mereka, terus naik kereta ke kota lainnya dan menjual hasil tani mereka ya. Ini sebuah pemandangan yang unik sekali dan kereta ini memang khusus dipersiapkan untuk melayani para petani di Paifa. gokil. Ini negara kita, guys, Satpol PP khususnya. Jadi negara ini, guys, jadi petani yang hidupnya di Memeriksa apa itu, tiketnya. Ya. memang di pegunungan ya. Ya mereka udah bahagia dengan hidupnya, guys. Mereka tuh ya pendapatan mereka itu nggak seberapa ya, tapi mereka tuh udah bahagia di sana, ada final di sana. Nomor Guys. Jadi kereta 7272. fasilitas seperti inilah yang mereka butuhkan sebenarnya, guys. Pembukaan pasar seperti ini, guys. Nah, kereta 7272, guys. Ada pramugarinya loh keretanya. Ya nggak ada jelek-jelek banget juga loh keretanya, kontainer benar-benar kereta barang gokil yang banget lewat. ya. Panjang banget ya. Nah, Nah, ini keretanya berangkat Oke. dari Huaifang menuju Meijiang. Meijiang. Meijiang tuh di Chongqing. oke. Dan di sini ada ditulis Gong Yixing Manche, artinya Oke, tak cepetin dulu, guys, ya. untuk kesejahteraan sosial. Nah, ini kereta memang khusus dibuat untuk kesejahteraan untuk sosial, melayani guys. para petani ya. Di sini namanya stasiun Jinhe, sebuah stasiun di sebuah kecamatan yang masih merupakan bagian dari Nah. Wah, terus lagi Wow, banyak wow, sekali. wow. Mungkin Ada bawa ikan dong, petani ada yang bawa naik ke atas ikan, kereta, jeruk, guys. dagangan Itu mereka. dibawa ke dagang ke Dan kota, guys. penumpang bisa langsung membeli dagangan mereka ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi kita bisa melihat lebih dekat kehidupan penduduk pedesaan Tiongkok. Ini udah jalan keretanya. Dan keretanya bersih loh. Waktu di sini jam berapa? Keretanya bersih, guys, benar-benar bersih banget, guys. Jam Dan jangan lupa kalau 2:30. subscribe dulu, guys, ini guys channelnya abang ini ya. Nah, karena disebut sebagai kereta untuk kesejahteraan sosial, ini harga tiket keretanya cukup murah ya. 11,5 yuan aku belinya, kurang lebih 25.000 rupiah kalau berangkatnya dari kota Baiwa. Cukup terjangkau dan ini kondisi keretanya juga bersih banget, nyaman banget, kelihatan masih baru ya. Oke, dibandingkan nilai investasi keretanya ini ya kan, tapi jalan ini, guys, jalan menemukan pasar antara petani di pedesaan ke kota ini, guys, ini poin yang menurutku brilian banget, guys. Gak cuma kamu kasih subsidi terus masalahmu selesai, guys. Karena subsidi itu masalahnya juga banyak, guys. Belum lagi pemangkasan anggaran segala macam, belum lagi ya disunat-sunat kayak gitu. Menurutku lebih gokil banget ini.
Kereta nomor 7272 adalah kereta berkecepatan lambat Yes. untuk kesejahteraan sosial yang berangkat dari stasiun Huaihua di Provinsi Hunan dengan tujuan akhir stasiun Meijiang di Chongqing. Chongqing. Jarak totalnya 178 km dan beroperasi dengan kecepatan rata-rata hanya 40 km per jam. Gokil sih, lumayan lah. Kereta ini 200 km memiliki ya. 8 gerbong. 4 Tarif jam, tiket kereta 4 jaman. berbeda-beda tergantung jarak yang ditempuh. Tarif tertinggi adalah 22,5 yuan atau sekitar Rp50.000 dan tarif terendah adalah 5 yuan atau sekitar Rp11.000. Dan gua menemukan konten ini, guys. Gua menemukan konten itu benar-benar melihat mereka berjalan ini, guys. penghasilan Yes. mereka. Ini adalah sebuah mata rantai dalam pembangunan terpadu antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Tiongkok. Kereta ini Disatukan membawa udah harapan gokil. baru bagi penduduk desa di sepanjang jalur yang dilewati dan telah menjadi pendorong penting bagi revitalisasi pedesaan di Tiongkok, sekaligus menunjukkan komitmen dan kepedulian humanis untuk memastikan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam pembangunan sosial. Ini yang dinamakan keadilan sosial seluruh rakyat itu begini, guys. Ini keadilan sosial kepada seluruh rakyat itu ya begini nih. Gokil, guys. Ini di stasiun Dan mereka tertib loh. Udah mulai banyak Serius, dan keretanya bersih banget. Serius, bersih banget, guys. Tuh lihat bersih banget. Ya kalau tuh bersih. Jualan rebung, guys, ibu ya. Sekarang kita di stasiun ini udah mulai banyak. Jualan rebung, guys. Aduh, aku tuh ngerasa terharu banget yang ngeliat video ini, guys. Aku ngeliat konten itu benar-benar terharu banget gua. Gue tuh ngeliat konten abang ini ya, yang ini ya, gue ngerasa terharu banget, guys. Kok negara itu benar-benar hadir kepada masyarakat yang ya masyarakat kecil lah, benar-benar masyarakat kecil lah. Negara itu benar-benar hadir memberikan peluang jalan supaya mereka ya juga bisa survive, guys. 哦呢，就是每天大概有多少个那个菜农会上来？这不一定天气好的话，或者是这个收成好的话，那么人就多一点。如果天气差一点，然后当地又赶长的话，就他们本地赶集的话，或者是没有什么气况不佳的时候，那么人就少。 Oke, itu tadi udah bilang ya, tergantung juga cuaca. Kalau cuacanya lagi bagus, hasil panennya bagus, petaninya juga banyak, guys. Pedagangnya juga banyak yang berjualan di kota dengan kereta ini, guys. Dan apa itu keretanya bersih banget loh, layak banget loh. 不止100个有吧？ 100个有啊。最多的多啊！哦，哎，快过年之前就会突然过年大家想多赚点钱，回家过个好年嘛，对吧？哎，也会多点。 Oke, kalau harganya lebih banyak lagi, guys. 像这个时候没有什么东西卖，也人比较少。 哦， Oke, tak cepet-cepetin, guys ya. 刚来的那个淘淘， Nih, guys, tak cepet ini abangnya beli jeruk nih, guys. 出在这香豆腐了，这个不要大，天哪，这个好吃，要不要？香甜香甜啊。对，甜度还可以。 Ada sedikit aroma lemonnya juga. Oh, sudah Thai不方便。 Dan mereka tertib banget loh, guys. Bener-bener tertib banget loh. Oh, Ini udah kayak pedagang ya di Indonesia kayak gini lah, lumrah lah. Kita juga nemuin lah, kita juga sering nemuin pedagang kayak gini lah di Indonesia, guys. Tapi musuhnya nggak Satpol PP, guys. Gue terharu banget liat konten ini ya, serius. Gue terharu banget loh, bener-bener 那可以扫码吗？ negara bener hadir, bener-bener ada memberi jalan kepada mereka-mereka ya, yang mungkin ya mereka ya udah mereka happy-nya tuh seperti ini sudah memang jalan hidupnya seperti ini dan pemerintah tuh memberi jalan. Tuh jeruknya gede-gede banget. 每天都能卖完吗？ Ini manis banget tuh 都能 jeruknya. 卖完这些啊？这个100斤，100斤。 1 kilo. Oke, tak sebutin lagi guys ya, tak sebutin lagi ya, sebutin lagi guys ya. Ketika mereka nyampe gitu ya. Nah, ini udah mereka nyampe di kota nih guys. Di kota nih, stasiun kereta Tongren Guangzhou, China. Nah, mereka nyampe di kota nih guys. Nah, bersih banget, modern nih guys. Atau ini bukti guys, negara itu ada guys. Jadi bukan membeda-bedakan orang ya, atau pekerja atau ini ya, status ya guys ya. Ini Ini bukti udah guys, turun guys. di stasiun Tongren, Gokil nggak? Provinsi Tuh Guizhou. bagus banget stasiunnya guys. Para petaninya buru-buru mau Dan berangkat mereka ke pedagang pasar. kaki lima lari-larian ya. Mereka mencari kios nih. Soalnya mereka itu nggak ada stand yang tetap. Oh ya. mereka nggak ada stand yang tetap Jadi guys. Jadi setiap mereka harinya itu kayak harus rebutan stand ya. Cari posisi yang strategis. Kamu follow juga guys. Kamu subscribe juga channelnya abang ini. So cari sendiri guys ya. Gua ngasih sekilasnya aja. Tak cepet-cepetin aja nih. Tuh guys. Ya fenomena seperti ini kan di Indonesia banyak banget ya. Kalian tahu lah. Ini dari stasiun kereta ke pasarnya kurang lebih 500 meter. Jalan kaki kurang lebih 7 menit loh. 7 menit. Tapi ini jalan berat kaki, guys. sekali pikulan mereka. 大力那是一个这个成的，有点成了，就是成了。
反正我会放冰 Gokil 的。 banget gue. 所以这些这是 Wow. 一般几点能卖完？几点？对我活秀好秀不好秀？哦，卖得得过，卖得得过吧。我反正到那等我还要谢谢。 Tak cepetin ya saya, tak cepetin ya. Menjajakan dagangan Nah, mereka ini ya. standnya mereka, Dan guys. sekarang jam 9 Cek. pagi. Ini saat teramai di pasar ini, makanya tadi pedagangnya semuanya buru-buru, mau rebutan stand gitu loh. Biar dagangan mereka cepat terjual habis. Area ini memang dikhususkan oleh pemerintah kota Tongren bagi para petani dari Kabupaten Mayang, Provinsi Hunan. Dulu sebelum adanya area tetap untuk berjualan, para petani menjajakan jualannya di pinggir jalan. Akibatnya mengganggu ketertiban lalu lintas. Oleh karena itulah, Ada yang jualan ikan dong, dia bawanya gimana gitu. pemerintah setempat memfasilitasi para Oke. petani agar dapat berjualan dengan lebih tertib dan nyaman. Oke. Ini Oke, jadi gitu guys ya. Bukan diusir ya, gue tuh kadang-kadang sebel banget sebenarnya kalau melihat Satpol PP itu main ngusir-ngusir aja sebel banget guys ya. Pemerintah tuh nggak memfasilitasi gitu loh. Coba difasilitasi, ini kayak petakan kayak gini aja guys, difasilitasi, ada atapnya begini aja mereka langsung bisa jualan di situ. Jadi ditata ya, bukan terus diusir-usir kayak gitu guys ya. Dan kadang juga regulasi kita tuh juga ribet banget bang, kadang-kadang itu guys ya, yang membuat apa itu ya banyak pedagang yang nakal dan pengusiran dan kelihatannya itu kayak pemerintah tuh nggak peduli ya dengan pedagang kecil kayak gini guys. Dari konten itu aku belajar, kita belajar semua guys, kalau pemerintah itu bener-bener bisa kok, pemerintah itu hadir di tengah-tengah rakyat yang udah bener-bener ini guys, rakyat yang di kalangan bawah loh ya, kalangan bawah guys. ada grand opening Yes, dan sebuah ramai toko, banget jadi guys ya. ada promosi, mereka keliling. Ada seorang kakek berhati baik yang bersedia Oh, ini ibu ini nggak sedikit dapat, ruang ini ibu ini dengan nggak dapat tersebut. ini nih, nggak dapat stand nih. Oke. 这个怎么卖啊？ Di petakannya kecil-kecil gitu guys, rapat-rapat gitu tapi 多少钱？啊，5块钱一斤， 5块钱一斤。要吧？ 这一 11.000 共有多 segitu 少 guys. 斤啊？一包啊。一共 Nah, yang kedua guys, gue berpikir lagi setelah adanya kereta sosial ini ya, ini mencegah monopoli tengkulak guys. Jadi petani lebih cuan ketika dia jual langsung guys. Nah, orang toko tuh pernah buktikan ya, bawang merah itu kalau dipakai tengkulak itu dulu bawang ditawar 6 juta atau berapa di tengkulak. Terus karena bawang merah itu nggak langsung dijual kan juga bisa ya, kita taruh di angkreng-angkreng gitu guys, di kantung-kantung gitu kan. Terus ibuku tuh berinisiatif bawang merahnya itu dijual ke pasar guys, jadi per kilo gitu ke pasar dan ada pesanan dari warung makan gitu kan. Dan setelah dihitung di total bawang merah yang ditawar 6 juta tadi guys, itu jadi sekitar 25 juta. Gokil nggak? Gila nggak? Nah, adanya kereta ini guys, kereta sosial ini itu mencegah monopoli tengkulak yang kadang mencekik para petani guys. Ini bener-bener luar biasa. Daripada subsidi 500.000 ya mending kayak gini lah. Ya iya nggak? 每次也没说的用多少。有没有 Gokil. 10斤这个？ Gokil 我给 guys. 你钱，但是 Gokil 这个 guys. 就给别人就好了，我拿不了，我帮您，没事。这个下雨天 Oke guys, oke. Sampai di sini kontenku guys, konten reaction gue ini, gue bener-bener gokil banget melihat, gue seneng banget, bener-bener tersentuh. Sebelum aku bikin nge-create konten ini, apa sih konten yang bener-bener konten orang yang bener-bener menyentuh aku? Ya salah satunya konten ini guys. Bener-bener aku tersentuh banget. Aku ngerasa pemerintah itu bener-bener hadir, bener-bener ada di tengah-tengah masyarakat yang bawah atau masyarakat yang membumi nih, masyarakat yang kalangan bawah nih guys, bener-bener ada guys, bukan hanya kamu kasih subsidi, kamu kasih duit terus selesai masalahmu, bukan gitu, tapi bener-bener pemerintah mengasih jalan guys, dan rakyatnya juga tertib juga alhamdulillah. Oke, jadi gitu aja guys, kalau ada kurangnya aku mohon maaf karena ini konten baru, konten reaction yang aku juga bingung bikin konten apa di YouTube kan, akhirnya ya udahlah aku bikin konten kayak gini supaya ada trafficnya juga YouTube karena aku juga masih belum stabil juga guys. Dan terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di subscribe guys, dan see you sampai jumpa di konten berikutnya.